Shalom para pemirsa yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menjumpai Anda lagi dalam program Nilai Kehidupan. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Hidup Berfokus Kekekalan. 2 Korintus 4 ayat 16-18 berbunyi demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedang yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara sekalian, Tuhan ingin agar kita memiliki mata iman, sehingga kita bisa melihat jauh ke depan, bukan hanya apa yang ada sekarang, tapi apa yang akan kita raih di masa yang akan datang. Seorang mahasiswa yang sedang menyusun skripsi, tentu seringkali dia merasa jenuh karena tugas yang tampaknya tidak ada akhirnya. Tetapi kalau dia punya mata untuk melihat jauh ke depan, bukan hanya pada tumpukan kertas yang sedang dia kerjakan, tetapi pada hari pewisudaan yang penuh dengan sukacita itu, tentu dia akan termotivasi untuk menuntaskan skripsi itu dengan waktu singkat. Begitu juga Tuhan ingin agar kita melihat kehidupan ini bukan hanya kini dan di sini, tetapi melampaui kehidupan ini, bahkan melihat dalam dimensi kekekalan. Tuhan mau kita punya iman. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tuhan mau kita melihat di balik kehidupan ini ada kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Sehingga kita selalu rindu untuk hidup dekat dengan Tuhan. Pemirsa, jika kita memiliki penglihatan iman semacam itu, kita tidak hanya ingin menjadi orang yang melihat dulu baru percaya, seeing is believing, tetapi kita percaya dulu baru melihat. Di sini kita bisa melihat perbedaan antara iman Thomas dan Abraham. Thomas berkata, sebelum aku melihat dengan mata kepalaku sendiri dan mencucukkan jariku pada bekas luka Yesus, aku tidak akan percaya. Sehingga waktu Yesus datang, Thomas menjadi kaget. Dan Yesus berkata, karena engkau melihat, engkau percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Nah, itulah iman yang dimiliki oleh Abraham. Waktu Allah berkata, pergi ke negeri yang akan kutujukan kepadamu, maka Abraham tidak tahu kemana dia pergi. Tetapi dia percaya bahwa dia akan melihat apa yang Tuhan janjikan itu. Saudara sekalian, jika kita hidup berfokus pada kekekalan, maka paling tidak ada dua dampak yang kita alami. Yang pertama, kita akan memprioritaskan manusia batiniah lebih daripada manusia jasmania. Saya tahu pada masa kini orang lebih mengutamakan perkara-perkara lahiriah dan mengabaikan perkara-perkara rohania. Lihatlah apa yang selama ini menarik orang. Sesuatu yang bisa dikecap, diraba, dan dirasa. Wisata yang sekarang ini sedang populer adalah wisata kuliner. Apa yang bisa orang nikmati, apa yang orang bisa makan. Selain itu, tempat yang paling sering dikunjungi adalah mall. Dan banyak fashion yang dijual di sana. Apa yang mereka bisa pakai, lalu dandanan. Sehingga sekarang ini ada banyak orang yang coba untuk mempermak wajahnya menjadi tampak lebih cantik. Tetapi saudara, firman Tuhan dengan jelas berkata dalam Matius 6 ayat 31-33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Kuliner. Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Fashion. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan justru ingin agar kita lebih memperdulikan manusia batiniah kita yang ada di dalam.
bukan hanya sesuatu yang sifatnya lahiriah. Kekayaan batin, inner beauty atau inner quality itu lebih berharga dari apa yang bisa dilihat dengan mata jasmaniah ini. Itulah yang dikatakan oleh Salomo dalam Amsal 31 ayat 10 sampai 12. Istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Orang yang mengutamakan kecantikan jasmania itu akan berakhir. Tapi orang yang mengutamakan manusia batinia yang indah di pemandangan mata Tuhan, mereka akan sungguh-sungguh mengalami kebahagiaan. Nah, di dalam Injil Lukas pasal yang ke-12, Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Dan dia ingin menunjukkan celakanya orang yang hanya memperhatikan perkara jasmania dan mengabaikan perkara-perkara yang sifatnya rohania. Pemirsa sekalian, dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 16 sampai 21, Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh untuk menunjukkan betapa celakanya orang yang memprioritaskan perkara jasmania dan mengabaikan perkara-perkara rohania. Saya mau bacakan Lukas 12 ayat 16 sampai 21 yang berbunyi demikian. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Kalau ada orang kaya yang kemudian karirnya menanjak dan punya harta yang besar, tentu sebetulnya dia bukan orang bodoh, tapi orang pandai. Orang yang pintar berdagang minimal. Tapi mengapa Tuhan bilang orang kaya ini adalah orang kaya yang bodoh? Ada 4 alasan. Yang pertama, karena dia memprioritaskan materi dan mengabaikan perkara-perkara rohania. Sebetulnya tidak salah untuk menjadi kaya. Tetapi kalau kita merasa bahwa tujuan hidup kita yang terutama haruslah mengejar kekayaan, itulah kesalahan kita yang sangat fatal. Karena dengan uang kita bisa membeli makanan tapi bukan selera makan. Dengan uang kita bisa membeli semua barang di dunia kecuali kebahagiaan. Dan dengan uang kita bisa pergi kemana saja keliling dunia kecuali ke sorga. Saudara, uang memang penting, tapi bukan perkara yang terpenting. Karena itu, celakalah orang yang lebih mengutamakan materi daripada perkara rohani. Alasan kedua, mengapa orang ini disebut bodoh? Karena dia mengutamakan dirinya dan mengabaikan orang lain. Kalau saudara perhatikan ayat 17, 18, dan 19. Dalam 3 ayat yang singkat ini, kita akan menemukan 13 kali kata aku dan ku. Aku akan, aku. Tahukah saudara bahwa keegoisan itu adalah sesuatu yang menyebabkan kita tidak berbahagia dalam kehidupan. Dan orang yang mementingkan diri sendiri adalah orang yang bodoh di mata Allah. Siapakah orang yang paling malang di dunia ini? Yaitu orang yang memikirkan diri sendiri. Karena orang yang memikirkan orang-orang yang lain, memikirkan kesejahteraan bagi sesama, akan menjadi orang yang besar, orang yang berbuah, orang yang menjadi berkat. Ingatkah saudara akan Ibu Teresa dari Kalkuta, India? Apakah dia cantik? Apakah dia kaya? Tidak. Dia seorang ibu sederhana yang membaktikan diri untuk melayani orang-orang miskin yang ada di Kalkuta. Tapi sekarang dia menjadi suri toladan yang sangat luar biasa.
Karena ketika dia memperhatikan orang lain, maka dunia digetarkan oleh karena kesalehannya. Yang ketiga, saudara, orang kaya ini disebut bodoh karena dia memprioritaskan masa kini dan mengabaikan masa yang akan datang. Yang penting bagi hidupnya sekarang adalah pesta pora, foya-foya. Oh, jiwaku bersenang-senanglah, kamu punya banyak hal yang kamu bisa lakukan. Tapi Tuhan bilang, hei bodoh, malam ini nyawamu dicabut. Dan untuk siapakah harta itu nanti? Begitulah orang yang tidak mempersiapkan dirinya untuk kehidupan di masa yang akan datang. Kalau saudara mau pergi keluar kota, saudara pasti membuat persiapan. Apalagi kalau kita mau pergi ke luar negeri, persiapannya lebih panjang. Dan kalau kita tahu satu kali kita harus mati, kita bukan hanya keluar kota, keluar negeri, tapi keluar angkasa, keluar dunia ini. Bukankah kita harus lebih sungguh-sungguh mempersiapkan diri dengan cara bagaimana? Beriman kepada Tuhan Yesus, supaya kalau kita tutup mata di bumi, buka mata di sorga. Dan jika kita tidak melakukan hal itu, bukankah kita bodoh sekali? Karena kita tidak sadar bahwa hidup di dunia ini hanya singkat, hanya sementara saja. Saudara, dan yang keempat, mengapa orang ini disebut orang kaya yang bodoh? Karena dia mengutamakan rencananya sendiri dan tidak melibatkan Allah dalam perencanaan itu. Dia mengutamakan rencananya dan bukan rencana Allah. Kalau saudara perhatikan ayat 18 dan ayat 19 ada 5 kali perkataan, aku akan. Sebetulnya boleh saja kita membuat planning atau rencana untuk kehidupan pada masa yang akan datang. Tapi jangan lupa melibatkan Allah di dalamnya. Sebab kalau kita tidak melibatkan Allah, kemungkinannya 2. Yang pertama, rencana kita akan gagal. Seperti orang kaya bodoh ini, malam itu ternyata dia mati. Atau yang kedua, rencananya berhasil. Tapi bukan dia yang menikmatinya. Orang lain yang justru akan menikmati hasilnya. Karenanya dalam kitab Pengkhotbah dikatakan ada 2 hal yang sangat dibutuhkan untuk kita mencapai kebahagiaan sejati dalam hidup ini. Yang pertama adalah karunia memiliki, yang kedua kuasa menikmati. Perhatikan, 2 hal ini sangat penting. Karunia memiliki dan kuasa menikmati. Kalau saudara harus pilih salah satu, pilih yang kedua. Kuasa menikmati, bukan karunia memiliki. Ada banyak orang memiliki sesuatu tapi tidak punya kuasa untuk menikmatinya. Saya tidak punya rumah di pegunungan, di villa di puncak dekat Jakarta misalnya. Saya tidak punya, ada teman saya yang punya. Tapi saya bisa pinjam tempatnya, saya istirahat di sana. Siapa yang bayar biaya kebun, biaya listrik, biaya orang yang menjaga? Orang itu. Tapi dia bilang, aduh saya lama sekali tidak pernah ke sini. Saya punya tapi tidak bisa menikmati. Lah, yang menikmati kan saya. Berbahagia toh. Saudara, ada orang dari muda sampai tua, banting tulang peras keringat. Karena dia pikir kalau nanti dia tua, dia bisa menikmati semuanya. Ternyata waktu tua pun, dia tidak bisa menikmatinya. Jadi kalau ada yang ngajak, ayo om, minum ini, sirup paling enak. Aduh nggak bisa, kencing manis. Kalau gitu, waduh ini sate kambing yang paling luar biasa. Aduh nggak bisa, darah tinggi, kolesterol. Makan nggak bisa, minum nggak bisa. Kan celaka saudara sekalian, pada uangnya banyak. Sampai akhirnya orang bilang, ya udahlah kalau nggak mau makan, nggak mau minum, duduk aja duduk. Aduh nggak bisa juga. Loh kenapa nggak bisa? Ambeien. Kan repot saudara kalau begini. Itu sebabnya hidup yang paling nikmat adalah hidup yang bisa menikmati anugerah Tuhan yang dilimpahkan dalam hidup kita. Karena itu mari kita lebih memprioritaskan perkara batiniah dan bukan hanya perkara lahiriah. Karenanya dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-16 dikatakan tadi, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Manusia jasmaniah kita pasti akan jadi top, tua, ompong, dan peot. Tapi manusia batin ini loh yang harus dibaharui dari sehari ke sehari. Itulah yang dicatat dalam Yesaya 40 ayat 29 sampai 31 yang berbunyi demikian. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung.
Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tuhan mau setiap hari kita memperbarui manusia batiniah ini. Dengan cara apa? Menanti-nantikan Tuhan. Terlalu banyak kesibukan di dunia menyebabkan batin kita menjadi kosong. Tapi kalau kita belajar memberikan waktu yang khusus bagi Tuhan, hidup menanti-nantikan Dia, banyak doa, banyak baca firman dan merenungkan siang dan malam. Melatih diri kita beribadah, karena latihan jasmani, olahraga terbatas gunanya. Tetapi olah roh, ibadah itu berguna, bukan hanya hidup pada masa kini, tapi hidup untuk selanjutnya di dalam kekekalan. Karenanya saudara, mari kita sungguh-sungguh menjadi orang yang memprioritaskan perkara batinia lebih daripada perkara jasmania. Karena itulah ciri orang yang hidup berfokus pada kekekalan. Pemirsa sekalian, hal kedua, kalau kita sungguh hidup berfokus kekekalan, maka kita akan memprioritaskan kemuliaan kekal dan mengabaikan penderitaan pada masa kini. Dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-17 dikatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebagai orang percaya kita akan mengalami banyak penderitaan karena Kristus. Dalam 1 Petrus 4 ayat 14-16 dikatakan, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen maka janganlah ia malu. Melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Alkitab dengan jelas menunjukkan orang Kristen akan mengalami banyak penderitaan. Saudara, penderitaan itu bisa saja dialami secara fisik karena kita percaya kepada Tuhan. Seperti yang dialami oleh Sadrah, Mesah, Abednego yang tidak mau menyembah patung emas yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar dan mereka dimasukkan di dalam dapur api. Tetapi ternyata mereka tidak terbakar karena ada Yesus yang mendampingi mereka di sana. Kapan Sadrah, Mesah, Abednego mengalami mujizat terbesar? Justru ketika mereka mengalami kesengsaraan terbesar. Karena roh kemuliaan, roh Allah ada padanya. Nah, jangan kita demi mendapatkan kenikmatan dunia yang sekejap ini mengabaikan perkara-perkara ilahi yang kekal. Karena Tuhan sungguh-sungguh menjanjikan mahkota kebenaran, mahkota kehidupan bagi setiap orang yang menantikan Dia. Saya pernah mendengar kisah ada 40 orang Kristen di Siberia yang pernah ditangkap oleh orang-orang komunis sekian puluh tahun yang lampau. Dan setelah diinterogasi mereka dimasukkan di dalam tahanan. Dan pada satu musim salju di mana dingin sekali, mereka ditelanjangi dan disuruh berbaris di tanah lapang. Lalu satu persatu diancam untuk menyangkal Kristus. Kalau tidak, sebuah tiang gantungan sudah disiapkan bagi mereka. Orang pertama disuruh menyangkal, dia bilang tidak, aku tetap setia kepada Kristus. Dia naik tiang gantungan, mati saudara. Orang kedua, orang ketiga, orang ke-10, orang ke-20, ke-30, 35, semuanya mati. Dan ketika orang yang ke-40 yang terakhir ditanya, apakah kamu mau menyangkal Kristus atau tetap setia? Kalau setia kamu akan mati konyol seperti teman-temanmu. Dia bilang, aku percaya Yesus Tuhan. Aku tidak pernah mau menyangkal Dia. Kepala pasukan menjadi marah sekali. Dan dia suruh orang ini juga diseret untuk diikat dengan tali dan digantung. Tiba-tiba seorang prajurit komunis itu berteriak, stop! Aku percaya Yesus juga adalah Tuhan. Biar aku yang mati digantung menggantikan Dia. Wah, teman-temannya kaget. Dan rupanya apa yang terjadi? Tuhan mencelikan matanya. Ketika dia lihat 40 orang itu berjejer untuk digantung satu demi satu. Dia perhatikan di awan itu seperti ada 40 mahkota berjejer. Dan setiap kali orang mati karena tidak mau menyangkal Kristus, mahkota turun kena kepada kepala mereka. Dan sekarang dia lihat hanya ada satu mahkota terakhir. Dan dia berpikir, aku juga ingin mendapatkan mahkota dari sorga. Aku yakin bahwa Yesus itu Tuhan.
Karena kalau dia hanya kisah isapan jempol, bagaimana mungkin ada 40 orang mau mati bagi dia. Dan akhirnya saudara, orang komunis ini yang percaya Yesus, yang digantung. Dan orang Kristen yang ke-40 tadi dilepaskan karena dia sudah digantikan oleh prajurit itu. Sehingga kisah ini kita bisa dengar. Saudara, di tengah penderitaan tetap ada roh kemuliaan yang Tuhan akan sediakan. Bahkan kalau kita mati, Tuhan menjanjikan rumah yang abadi di dalam kerajaan sorga. Tetapi seringkali saudara sekalian, penderitaan yang kita alami itu adalah sesuatu yang tampaknya menarik secara keinginan daging. Tetapi kalau kita melakukannya, roh kita tertindas. Sehingga kita harus mematahkan keinginan daging dan hidup berkenan kepada Tuhan. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 24-27 firman Allah berbicara tentang Musa. Dikatakan karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Musa itu sebetulnya bisa menikmati kesenangan dunia karena dia diangkat menjadi anak putri Firaun. Tapi dia memperhatikan apa yang tidak kelihatan, yaitu apa? Kemuliaan sorgawi. Sehingga dia rela menderita demi pahala abadi yang Tuhan berikan kepadanya. Saudara, kalau ada godaan-godaan dunia datang dalam hidup kita, kita harus sadar. Kita ini sudah mati bagi daging dan dunia dan kita hidup bagi Tuhan. Karena orang Kristen sejati itu lahir 2 kali, matinya sekali. Sedangkan orang tidak percaya itu lahirnya sekali, matinya 2 kali. Maksudnya bagaimana? Orang tidak percaya lahir sekali dari perut ibu, lalu mati dikubur. Dan yang kedua mati masuk ke dalam neraka. Dihukum karena mereka tidak percaya. Sedangkan orang Kristen sejati lahirnya 2 kali. Yang pertama dari perut ibu, yang kedua lahir baru menerima Yesus sebagai juru selamat. Dan kemudian dia hanya mati sekali. Tetapi mati bagi orang percaya berarti tutup mata di bumi, buka mata di sorga. Sehingga setiap kali ada godaan daging, godaan hawa nafsu menyerang kita, kita harus menyalipkan keinginan hawa nafsu demi pahala abadi, yaitu memerintah bersama dengan Yesus di dalam kekekalan. Haleluya. Bahkan Alkitab menunjukkan kepada kita kekekalan itu bukan hanya kita bisa nikmati kelak di dalam kerajaan sorga. Pada masa kini pun setelah kita menerima Yesus, kita sudah mulai menikmati kehidupan yang kekal. Karena hidup kekal itu bukan nanti, tapi kini. Mari saya bacakan Yohanes 5 ayat 24 yang berbunyi demikian. Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-24, demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan ia tidak turut dihukum sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Sudah pindah atau belum pindah? Sudah. Berarti pada saat kita percaya kepada Yesus, hidup kekal sudah kita miliki. Hidup kekal itu bukan cuma sekedar hidup selama-lamanya, hidup triliunan tahun di dalam kerajaan sorga. Tetapi hidup kekal itu berarti hidupnya Allah, Zoe, sudah masuk ke dalam kehidupan kita. Ini bukan hanya bicara soal lamanya, tetapi kualitasnya. Satu kehidupan yang penuh dengan arti. Karena Tuhan sudah ada di dalam kehidupan kita. Lagi pula saudara sekalian, hidup kekal itu bukan hanya sorga. Karena kalau kita baca dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga, Yesus Kristus memberikan definisi yang sangat jelas tentang apa itu yang dimaksudkan dengan hidup kekal. Dikatakan demikian, Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi menurut Alkitab, menurut Yesus, hidup kekal bukan hanya nanti di sorga. Hidup kekal sudah kita alami sekarang. Karena hidup kekal artinya
mengenal Allah, mengenal Yesus lebih dalam, sehingga kita mencintai Dia dengan segenap hati kita. Dan saya mau katakan, hidup kita harus berfokus kepada Kristus. Kristus lebih penting daripada berkat-berkatnya. Bahkan Kristus lebih penting daripada sorganya. Seperti yang dikatakan Sadhu Sundar Singh, Tuhan kerinduanku hanya Yesus. Bahkan seandainya aku harus masuk neraka karena disuruh Yesus, aku juga rela. Asal aku selalu disertai oleh Yesus. Sebab neraka bersama Yesus menjadi sorga, dan sorga tanpa Yesus adalah neraka. Saudara, kalau kita paham bahwa hidup kekal bukan nanti, tapi kini. Hidup kekal bukan hanya nanti di sorga, tapi sudah mulai mengalami kehidupannya Allah, di mana kita bisa bersekutu lebih mengenal Allah secara mendalam. Maka kita akan makin diubah menjadi serupa seperti Tuhan Yesus Kristus. Dan di sanalah kita mengalami kebahagiaan yang luar biasa. Saudara sekalian, milikilah kerinduan kepada Allah lebih besar dari kerinduan kita kepada sorga. Sebab kekekalan itu bukan hanya hidup nanti di dalam sorga. Kekekalan berarti kita makin mengenal Kristus sebagai sang mempelai pria, sedangkan kita mempelai wanita. Dan kalau kita makin mencintai Dia, maka kita akan hidup berfokus kekekalan. Hiduplah berfokus kepada Kristus, karena pada intinya hidup berfokus Kristus sama dengan hidup berfokus pada kekekalan. Kiranya Tuhan memberikan pencerahan pada hati dan pikiran kita, dan kita sungguh-sungguh hidup berfokus kekekalan. Tuhan memberkati.